Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, Mister, Miss, Madam berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar dari tema 3. Khusus untuk anak-anak kelas 3 ya. Kita akan belajar bersama-sama dari tema 3, dari subtema 2. Dan khusus hari ini kita belajar di pelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu dan minggu lalu kita sudah belajar mengenai benda padat. Nah, kali ini kita akan belajar juga mengenai benda cair. Kita akan melihat jenis-jenis benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak, sambil kalian belajar, kalian juga bisa melihat benda-benda cair yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah kalian, ya. Banyak sekali benda-benda cair yang ada di sekitar kita. Oke, sebelumnya Mister mau menyampaikan tujuan daripada pelajaran kita hari ini. Nah, setiap pelajaran itu pasti ada tujuan. Jadi kita tidak asal belajar ya. Ada tujuan yang akan kita capai, yang akan kita penuhi pada hari ini. Tujuannya adalah dengan membaca tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkait dengan wujud benda dengan tepat. Itu salah satu tujuan. Kemudian tujuan berikutnya, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Kemudian selanjutnya, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujud dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan arti penting saling menolong. Dalam hal saling menolong itu adalah dalam hal berkaitan dengan kerjasama. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya, anak-anak. Melihat benda cair lebih dekat. Ayo, coba kita perhatikan gambar yang ada pada layar, anak-anak. Contoh benda cair di sekitar kita. Di situ kalian boleh perhatikan benda-benda cair. Di situ ada madu, ada kecap, sambal, dan juga ada minyak goreng, kemudian ada marjan ya di situ. Kemudian ada air putih. Nah, boleh diperhatikan dan lebih banyak lain lagi campuran-campuran ya, benda-benda cair yang lain seperti susu ya, dan banyak yang lain benda-benda cair yang di luar gambar yang Mister sampaikan ini. Nah, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Tentu kalian juga banyak menemukan benda-benda cair yang ada di sekitar kalian kan? Nah, kalau kalian perhatikan di dapur, mungkin ada benda-benda cair lainnya. Ya, di luar benda-benda pada gambar yang Mister tampilkan ini. Nah, coba kalian bisa perhatikan nanti kalau kalian lagi makan, ya kalian perhatikan di dapur, ya mama atau papa ini benda cair gitu. Jadi kalian bisa menyebutkan benda-benda cair yang ada di sekitar kalian gitu ya. Termasuk ketika kalian mandi, air yang kalian gunakan untuk mandi itu adalah benda cair. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh laut. Wow. Ya, 70% permukaan bumi tertutup oleh laut. Ternyata kita tinggal di bumi ini lebih banyak air lautnya ya. Jadi tidak heran kalau kita sering banjir. Nah, karena permukaan bumi ini 70%-nya tertutup oleh laut. Kemudian tubuh manusia juga hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, anak-anak, tubuh manusia, tubuh kita itu
banyak sekali cairan. Nah, 2/3 bagian adalah cairan. Jadi, lebih banyak air di tubuh manusia. 70% itu adalah air di dalam tubuh manusia. Ya, makanya kita tidak boleh juga sedikit mengkonsumsi air ya. Harus banyak mengkonsumsi air supaya terhindar dari dehidrasi ya, dehidrasi. Jadi, kita harus juga banyak minum air supaya tubuh kita tetap kuat, tetap sehat ya. Anak-anak, 70% tubuh kita itu adalah air. Nah, perhatikan anak-anak cairan di dalam tubuh manusia. Ya, selain air ada cairan-cairan yang lain. Seperti ada darah, ya, ada intraseluler, ada ekstraseluler gitu ya. Cairan berada dalam tubuh manusia itu. Ya, selain air ada juga cairan-cairan yang lain, ya. Cairan seperti intraseluler itu 2/3, cairan ekstraseluler 1/3, dan 80% interstitial ya, dan 20% itu plasma. Volume darah manusia ya, untuk berat badan dewasa 7%, dan berat badan anak 8-9%. Ya. Ini sekilas mengenai cairan-cairan yang ada pada tubuh manusia. Nah, anak-anak, tubuh manusia itu 2/3 bagian terdiri atas air. Oleh sebab itu, kita juga perlu banyak mengkonsumsi air. Kekurangan cairan akan membuat tubuh kita menjadi lemas, apalagi kalau kita sudah olahraga. Ketika kita sudah melakukan gerakan, olahraga, dan kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, seperti berlari dan kegiatan-kegiatan olahraga yang lain, pasti kita merasakan kehausan. Oleh sebab itu, ketika kita merasakan kehausan, jangan menunda-nunda untuk menahan ya, tidak minum air. Segeralah minum air supaya kita tidak menjadi lemas. Orang yang menahan minum, maka tubuhnya akan menjadi lemas ya. Bahkan bisa membuat manusia itu sendiri menjadi pingsan ya. Kita harus minum air sesuai dengan takaran. Takaran yang ditentukan, yang dianjurkan ya, takaran dewasa, takaran anak-anak ya. Kebutuhan cairan setiap manusia berbeda-beda. Untuk orang dewasa, konsumsi air putih disarankan sekitar 230 ml atau 2 liter per hari. Jadi kalau untuk anak-anak, 1,5 liter bisa digunakan atau bisa dikonsumsi ya, tergantung kebutuhan masing-masing air di dalam tubuh kita. Jadi intinya bahwa kita sangat memerlukan air. Jadi jangan sampai tidak minum air dalam satu hari. Itu bisa berbahaya, bisa membuat tubuh kita menjadi lemas dan kita sangat merasakan kehausan. Jadi anak-anak, benda cair yang ada di dalam tubuh kita itu ya kita dapat penuhi dengan cara salah satunya minum air. Kemudian kita juga dapat mengkonsumsi makanan-makanan seperti buah-buahan yang mengandung air ya. Banyak buah-buahan yang mengandung air, termasuk semua buah-buahan itu mengandung air yang dapat kita konsumsi, seperti semangka ya, pepaya, jambu, dan banyak buah-buah lain yang banyak mengandung air yang dapat kita konsumsi, sehingga dapat membuat atau mengandung atau membantu masuknya zat air ke dalam tubuh kita. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong.
perlunya kita saling menolong dalam hal tentang gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang melakukan gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Itulah yang disebut dengan gotong royong. Ada yang membantu tenaga dan juga ada yang membantu menyediakan bahan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lainnya. Dengan adanya gotong royong akan membuat pekerjaan cepat selesai. Jadi, anak-anak, dengan adanya gotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar anak-anak. Di sana mereka sedang melaksanakan gotong royong. Ada yang membersihkan sampah, ada yang menyapu, ada yang merapikan bunga, ya, ada yang menyiapkan bahan untuk permainan anak-anak karena mereka bergotong royong untuk menyiapkan lahan untuk anak-anak bermain. Jadi sangat penting untuk kita melakukan gotong royong. Pekerjaan juga cepat selesai dan juga pekerjaan akan terasa ringan ketika dilakukan bersama-sama. Anak-anak juga bisa melakukan gotong royong ketika nanti belajar di sekolah atau gotong royong sekarang di rumah dengan orang tua, membantu orang tua berinisiatif sesuai dengan tema kita pada bulan September ini. Berinisiatif, ya, gotong royong, bantu papa, bantu mama. Apa yang dapat kalian bantu? Misalnya dari hal-hal yang kecil dulu, seperti menyapu, jaga adik, ya, menolong mama misalnya cuci piring, ya, ngepel, nyiram tanaman. Itu termasuk kegiatan gotong royong, saling menolong, ya. Bantu papa, bantu mama, inisiatiflah untuk membantu mereka sehingga pekerjaan di rumah cepat selesai. Jadi pelajaran yang keempat di subtema 2 sampai di sini anak-anak. Nanti kita akan bertemu di meeting, ya, Google Meet. Nanti Mister akan umumkan, Madam juga akan umumkan kapan kalian akan masuk dalam pertemuan Google Meet atau meeting, ya. Oke, sampai di sini pembelajaran. Kalian bisa ulangi video ini jika kurang jelas, dan video ini dapat diulang-ulang kembali, ya. Apalagi kalau mendekati penilaian harian, kalian dapat mengulangi video ini. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.